Mengapa Anda berhak untuk golput? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Manugraha, kelas 12 IPA 4, nomor absen 6. Dalam video ini saya akan sedikit berbincang mengenai salah satu isu yang mungkin kembali menyeruak ke permukaan menjelang pemilu 2024 mendatang. Golongan putih ataupun golput. Istilah ini merujuk pada sekelompok orang ataupun seseorang yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya selama masa pemilu. Tentunya dengan berbagai alasan, misalnya karena alasan ketidaktahuan, karena orang tersebut tidak mengetahui bagaimana medan politik, sehingga ia merasa bingung harus memilih siapa, dan mungkin saja di sana ia memutuskan untuk golput. Atau alasan kedua adalah skeptisisme. Skeptisisme yang dimaksud adalah seorang tersebut sudah tidak peduli bagaimana kondisi negara ini berjalan. Mungkin karena dianggap terlalu parah ataupun bagaimana, yang jelas orang tersebut memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam menentukan bagaimana nasib pemerintahan, nasib birokrasi negara ini ke depannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kembali lagi, apakah golput ini sebenarnya ilegal ataupun dilarang ataupun tidak? Kita lihat pada pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Di sana dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih dalam pemilihan umum. Di sana dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak, maka mengimplikasikan juga bahwa terdapat hak di belakangnya untuk tidak memilih. Selain itu, dalam hukum formal di negara Indonesia ini tidak ada satupun pasal ataupun ayat ataupun butir yang menyinggung ilegalan daripada tindakan tidak memilih dalam pemilu. Artinya, golput itu sebenarnya tidak dilarang. Namun ada beberapa catatan juga, misalnya pada pasal 515 dan juga pasal 523 Undang-Undang Pemilu, dijelaskan bahwa golput ini bisa saja terkena pidana apabila mengikutsertakan unsur politik money. Artinya, jika Anda melakukan golput ataupun mengajak orang lain untuk golput dengan ada tindakan penyuapan di sana menggunakan uang atau barang material lainnya, Anda bisa terkena pidana dengan hukuman ketentuan maksimalnya yaitu 3 tahun penjara ataupun denda 36 juta rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu. Golput pada dasarnya tidak ilegal. Namun mengapa seakan-akan ilegal gitu? Setiap ada pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengkampanyekan gerakan anti golput, seakan golput itu berbahaya. Tentunya ini tidak tanpa alasan. Jadi yang pertama, golput ini mencederai idealis daripada demokrasi. Jadi idealis daripada demokrasi ini mengharuskan bahwa setiap rakyat itu memiliki sebut saja visi, bagaimana pemerintahan itu harus berjalan, bagaimana kekuasaan itu harus berjalan. Jadi harus memiliki keinginan dan harus memiliki gambaran di sana. Jadi dengan tidak memilih, sama saja tidak memiliki visi dan juga idealis tersebut. Lalu yang kedua adalah bahwa diyakini golput ini mendidik pelakunya untuk bersikap tutup mata terhadap kondisi politik di negara ini. Dan nantinya bisa saja semakin parah dan menjadi benar-benar buta ya terhadap kondisi politik di negara Indonesia. Dan lalu yang ketiga, ini saya pisahkan karena ini datang dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi mungkin berlaku bagi saudara-saudara muslim, termasuk juga saya. Jadi pada tahun 2014 MUI ini mengeluarkan fatwa yang mengharamkan tindakan tidak memilih pemimpin selama ada pemimpin yang berhak untuk dipilih. Alias golput itu adalah haram. Ya memang fatwa ini cukup kontroversial dan kembali lagi kepada individu masing-masing mau diikuti atau maupun tidak, karena pada dasarnya ini adalah ijtima ataupun hasil diskusi ulama, bukan penurunan langsung daripada sumber Al-Quran ataupun sumber hadis. Jadi kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya, golput itu pada dasarnya dan pada hakikatnya itu tidak ilegal. Bahkan menurut saya, golput itu adalah hak demokratis dari pemilih ataupun dari warga negara di sebuah negara yang demokratis. Indonesia itu demokratis kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Golput itu menurut saya merupakan hak bagi setiap pemilih. Menjadi putih itu bukan berarti tidak memilih, namun memilih untuk tidak memilih. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.